Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rina Stani dan rekan saya Yusi Arnum Permatasari akan menjelaskan tentang penyajian data dan ukuran tendensi sentral. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu penyajian data dan ukuran tendensi ya teman-teman. Jadi teman-teman, penyajian data ini merupakan cara untuk mengemas data secara visual agar lebih mudah agar kita pahaminya. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik ya teman-teman. Sedangkan ukuran tendensi sentral itu merupakan nilai yang menggambarkan pusat data. Nah, ukuran ini disebut juga sebagai ukuran kecenderungan sentral atau ukuran lokasi sentral. Ukuran tendensi sentral ini terdiri dari mean, median, modus gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, perbedaan penyajian data dan ukuran tendensi sentral adalah jika penyajian data itu cara menyajikan datanya agar mudah dibaca dan dianalisis. Sedangkan ukuran tendensi sentral itu nilai yang menggambarkan pusat datanya itu teman-teman. Jika kurang jelas apa itu data, maka di sini kita akan menjelaskan. Jadi, data adalah kumpulan informasi atau fakta yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka teman-teman. Contohnya, jumlah siswa di kelas, atau hasil ujian matematika, atau jumlah siswa yang lulus SNBP gitu ya teman-teman. Sekarang ke pemusatan data. Pemusatan data adalah cara untuk menentukan nilai yang mewakili satu kumpulan data. Nah, terdapat 3 ukuran pemusatan data yang utama teman-teman. Yang pertama yaitu rata-rata atau yang biasa kita sebut dengan mean, dan nilai tengah atau median, dan nilai yang paling sering muncul atau yang biasa kita sebut dengan modus. Sekarang kita ke rumus mean atau rata-rata. Nah, mean ini merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, di mana jumlah seluruh data ini kita simbolkan dengan huruf N ya teman-teman, dan banyaknya data ini kita simbolkan dengan huruf I, seperti rumus yang ada di gambar. Sebagai contoh, data nilai 78898. Carilah meannya atau rata-ratanya gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 8 gitu ya teman-teman. Nanti hasilnya dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya jumlah datanya. Jadi 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 8 itu hasilnya 40. Nah, 40 itu teman-teman kita bagi dengan 5. Nah, 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. Nah, sekarang kita di median atau yang biasa disebut dengan nilai tengah atau nilai tengah data yang setelah diurutkan ya teman-teman. Jadi untuk mencari median ini kita harus memakai beberapa langkah dulu. Langkah yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar jika datanya itu masih acak-acakan teman-teman. Cara yang kedua, jika n ganjil itu n itu ya udah nggak usah dibagi-bagi lagi, berarti n itu udah nilai tengah teman-teman. Dan yang ketiga, jika n genap rata-rata 2 nilai tengahnya. Jadi ada 2 ya, misalnya nilai tengahnya itu 10 dan 15, 10 dan 20 gitu ya teman-teman. Nah, nanti 10 ditambah 20 dibagi 2 itu sama dengan nilai tengahnya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, ini langsung kita contohkan saja ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada paham ya tentang modus itu ya, karena sudah dipelajari dari kelas 5 SD gitu kan. Contoh datanya 4, 5, 5, 6, 7, 5, 8. Urutkan data dari terkecil ke yang terbesar. Jika teman-teman susah untuk mencarinya, maka urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar supaya enak ya, yang paling sering muncul itu nilai apa. Tapi kalau teman-teman udah bisa, ya nggak usah diurutin, nggak apa-apa teman-teman, tinggal yang paling banyak tuh nilai apa itu. Oh, di situ yang paling banyak nilai 5, 5-nya ada 3, berarti modusnya nilai 5 dan muncul sebanyak 3 kali.
Selanjutnya yaitu pengenalan penyebaran data. Jadi, penyebaran data ini digunakan untuk menunjukkan variasi nilai dalam data, teman-teman. Dan juga untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Contoh ukuran penyebaran yaitu ada jangkauan dan kuartil ya, teman-teman. Di sini kita akan membahas apa itu jangkauan dan apa itu kuartil. Yang pertama yaitu jangkauan atau range, yang dimana jangkauan itu berarti selisih nilai terbesar dan terkecil, dirumuskan dengan X max dikurang X min. Nah, untuk lebih gampangnya, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu 2, 5, 8, 9, 12. Carilah jangkauan dari data tersebut. Nah, nilai terbesarnya berapa teman-teman? 12. Nilai terkecilnya 2. Sedangkan rumus jangkauan itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Berarti tinggal aja 12 dikurang 2 sama dengan 10. Berarti jangkauan dari data tersebut merupakan 10. Selanjutnya yaitu kuartil, yaitu membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak, di mana kuartil 1 itu merupakan kuartil bawah, kuartil 2 itu median, dan kuartil 3 itu kuartil atas, teman-teman. Tunggu di video selanjutnya.